Masuk di. Ya, cek Cinta suara Mas Andi. Cek cek Masuk ya. cek cek Iya. satu. Oke, masuk. Ya masuk. Ya, masuk. Oke. Oke. Ya, Ini masker lepas atau enggak mas? maskernya izin mencopot aja supaya suaranya lebih jelas. Ya, selamat pagi kawan pajak. Silakan bisa ajak kawan-kawannya, teman-temannya untuk segera bergabung di kelas pajak online Kanwil DJP Kalimantan Barat. Ya, sebelum bergabung silahkan bisa mendaftar di tautan bit.ly/230 insentif UMKM. Ya, jadi selama 1 jam ke depan kita akan membahas insentif perpajakan tentang UMKM. Jadi silahkan buruan ajakin teman-temannya dan mengisi pendaftaran melalui tautan bit.ly/230 insentif UMKM. Baik, bisa kita mulai Mas Andi ya. Oke mas. Oh ya mas itu alamatnya di pin. Oke, ini saya pin dulu ininya, pin komen ya. Jadi sudah ada di komen 230 insentif UMKM untuk alamat pendaftarannya. Terima kasih Bu Desi. Ya, kita mulai. Pantun dulu nih, kayaknya asik nih pagi-pagi Jumat ini. Makan odading mengoleh, rasanya seperti menjadi Iron Man. Ya, dengerin live Instagram sambil ngeteh. Jangan lupa follow, like, dan komen. Ya, oke. Terima kasih selamat kawan baca. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita tetap lakukan pola hidup bersih dan sehat. Dan kiranya kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Selamat datang di kelas pajak online Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat yang disiarkan secara live melalui Instagram @pajakkalbar. Perkenalkan, nama saya Moses Bagus Prastowo, bisa dipanggil Opa ya. Hari ini panggilan saya Opa. Asal dari Semarang, tetap sayang meski cintanya terlarang. Di sini saya sebagai moderator. Ya, dan sudah hadir di sini narasumber kita yang bertugas sebagai pelaksana di seksi bimbingan penyuluhan dan pengelolaan dokumen Kanwil DJP Kalimantan Barat, Mas Adi Septiaji, atau bisa saya panggil Hyong ya. Hyong, Hyong ini berasal dari Tegal, teganya kamu ninggal ya. Halo Hyong, gimana kabarnya Hyong? Alhamdulillah sehat, baik mas. Opa ya. Opa, Tapi Opa. sebelumnya asal saya bukan dari Tegal mas. Dari tapi mana? dari Banjarnegara. Banjarnegara. Apa tuh Banjarnegara? Kota Dawat Ayu. Kota Dawat Ayu, luar biasa. Walaupun yang jual abang-abang tapi tetap Ayu. Tapi tetap Ayu ya. Namanya Banjarnegara. Jadi bukan Tegal ya, bukan teganya kamu ninggal ya. Nah, kawan pajak, kemarin kita tahu bahwa Pak Dirjen Pajak sendiri ya, bahwa Pak Dirjen Bapak Suryo Utomo itu ada dipanggil ke podcast Deddy Corbuzier ya, terkait tentang perpajakan pastinya ya, namanya juga Pak Dirjen Pajak. Nah, tema kelas pajak online kita pada hari ini itu juga masih berkaitan tentang perpajakan, khususnya tentang insentif perpajakan UMKM. Pertanyaannya adalah Yung, nih aku mau tanya Yung, mengapa UMKM Yung?
kan ada yang lain gitu ya. Mengapa kok harus kita menitik beratkan pada UMKM Yung? Oke, baik. Jadi sebelum pandemi ini, UMKM Ya, merupakan salah satu sektor kegiatan di Indonesia yang tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi global. oke. Namun, dengan adanya pandemi ini, banyak sekali UMKM yang terdampak nih. Oleh karena itu, Bapak kita, Pak Jokowi, menyampaikan bahwa pemerintah mempunyai beberapa skema besar untuk membantu nih pengusaha di bidang UMKM. Ya. Yang mana salah satu skema tersebut adalah pemberian insentif pajak untuk UMKM. Seperti itu, Oh, Pak. luar biasa banget. Jadi benar-benar dari pemerintah sendiri memberi perhatian khusus di mereka yang bergerak di bidang UMKM ya Yung ya. Nah, Ya, jadi kawan pajak, kui kita ajakin teman-teman, pacar, mantan calon gebetan, ayo untuk semuanya gabung di kelas pajak online Kanwil DJP Kalimantan Barat. Bisa daftar dulu melalui bit.ly/230 insentif UMKM. Nah, di akhir acara ini juga mohon dapat mengisi kuesioner agar kami dapat terus meningkatkan kualitas penyuluhan kami dan tentunya kawan pajak, ini yang ditunggu-tunggu nih, tentunya kawan pajak akan mendapatkan sertifikat elektronik ya. Oke, langsung aja Yung, kita masuk ke menu utamanya ya. Makanan utama kita nih. Jadi sebelum kita membahas tentang insentif perpajakan UMKM, kita mulai dari awalnya dulu kali Yung ya. Jadi apa sih Yung? Pajak sendiri itu pengertiannya apa? Silakan Yung, mungkin Yung. oke. Jadi pajak itu dalam pengertian undang-undang ini kontribusi wajib kepada negara yang terutang Oke. oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan Ya. tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi ada 4 elemen ya. Yang Ya. pertama itu elemen itu kontribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang Baik. kemudian bersifat memaksa yang Ya. diatur oleh undang-undang tentunya, kemudian tidak mendapatkan imbalan secara langsung nih, kayak contohnya misalnya kalau kita parkir di mall kan gitu kita langsung mendapatkan Iya. manfaat dari kita membayar parkir kan. Kalau pajak Baik. ya itu harus dikumpulkan dulu ke pemerintah pusat, nanti akan didistribusikan untuk untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi tujuan goal Oke. utamanya itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti itu, Pak. Oke, itu mungkin berarti itu manfaat pajaknya Yung ya? Atau ada manfaat pajak yang lain Yung selain itu Yung? Oh, oke. Sebelum menyebutkan apa saja nih manfaat pajak, ini Hyung akan menyampaikan dulu nih, kenapa sih kita boleh bilang kalau pajak itu kok bisa sih bermanfaat dan menebarkan Iya. manfaat untuk Indonesia ini. Dalam kehidupan bernegara, terdapat yang namanya APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Iya. Di sini, saya mencoba menganalogikannya seperti kehidupan rumah tangga nih. Dalam suatu rumah tangga Oke. itu kan banyak keperluannya ya. Iya, Keperluannya itu betul mulai sekali. dari belanja makan minum sehari-hari, biaya listrik, biaya pendidikan anak, terus kemudian biaya make up dan perawatan istri nih agar istri kita tetap aduhai gitu ya, dan lain Oke. sebagainya. Nah, untuk mencukupi belanja rumah tangga itu Oke. membutuhkan yang namanya pendapatan atau pemasukan nih. Iya. Sama aja nih dengan kehidupan bernegara. Untuk mencukupi Hmm. berbagai keperluannya dibutuhkan suatu pemasukan atau pendapatan. Iya. Pendapatan negara diantaranya ada dari pajak. Pajak ini pertama adalah pajak, kemudian penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Dan di mana pajak ini memiliki peran kurang lebih sebesar 80% terhadap pendapatan negara ini. Jadi peran pajak dalam Oke. APBN di Indonesia itu kurang lebih sekitar 80%. 80%. Bayangkan bagaimana pajak berperan di Indonesia. Iya. Kemudian sekarang baru lebih afdol nih kalau Yung menyampaikan apa sih manfaat pajak itu. Manfaat pajak diantaranya fasilitas umum dan infrastruktur seperti Oke. jalan, jembatan, sekolah, atau rumah sakit. Pertahanan dan keamanan nih untuk bangunan, senjata, perumahan, hingga gaji-gajinya nih. Kemudian subsidi pangan, bahan bakar minyak. Kemudian kelestarian lingkungan hidup, dana pemilu, dan yang sedang kita sama-sama terasa manfaatnya adalah tentang insentif pajak yang dihadirkan oleh pemerintah.
untuk penanganan wabah COVID-19 seperti itu, Pak. Oke, berarti bisa kita simpulkan ya Yung ya, itu betapa pentingnya pajak ini bagi sebuah kehidupan ya. Jadi misalkan aja kalau di rumah tangga nih ya, nggak ada pendapatan, jadi istrinya tadi nggak aduhai Yung ya, nggak bisa beli peralatan makeup segala macam. Kalau negara nggak tanpa pajak ya, itu mungkin kalau tentara kita mau perang nih katakanlah, itu tanknya mau jalan itu nggak bisa, nggak ada bensinnya ya. Jadi udah nggak ada anggarannya, karena nggak ada anggarannya. Mau di rumah sakit sendiri nggak ada listrik ya Yung ya. Nah itu jadi bisa kawan pajak bisa disimpulkan bahwa betapa pentingnya pajak itu. Nah selanjutnya Yung, tentang insentif perpajakan Yung, ada istilah wajib pajak UMKM Yung. Itu apa Yung wajib pajak UMKM itu Yung? Oke, sebelum ke pengertian mengenai wajib pajak UMKM nih, kita ulik dulu sekilas nih tentang apa sih UMKM itu. Boleh Yung. Pemerintah ini memberi rambu-rambu kelompok usaha ini melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro, dan menengah. Oke. Di mana kriterianya adalah sebagai berikut. Ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ya tentang UMKM. Satunya untuk usaha mikro, yakni ketika kekayaan bersihnya paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan ini sementara hasil penjualannya itu dalam 1 tahun itu paling banyak 300 juta. Jadi untuk usaha mikro itu penjualan dalam 1 tahun itu 300 juta. Kemudian untuk usaha kecil, batasan kekayaan bersihnya itu lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta. Juga tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dari sisi hasil penjualan tahunan, lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. Kemudian yang kriteria yang usaha menengah, yakni ketika kekayaan bersihnya itu lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Adapun hasil penjualannya itu dalam 1 tahun itu kisarannya 2,5 miliar sampai paling banyak 50 miliar. Itu kriteria-kriteria dari UMKM yang telah disebutkan melalui Undang-Undang UMKM. Lalu pengertian wajib pajak. Wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Nah, sekarang setelah UMKM dijelaskan, wajib pajak dijelaskan, sekarang ini pengertian tentang wajib pajak UMKM. Wajib pajak UMKM adalah wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang dalam 1 tahun memiliki peredaran bruto atau omset di bawah 4,8 miliar. Ini kalau pajak, pengertian dari pajaknya ya, di bawah 4,8 miliar orang pribadi atau badan yang memiliki peredaran bruto 4,8 miliar dalam 1 tahun. Dan memilih menggunakan tarif pajak penghasilan final sesuai dengan peraturan PP nomor 23 tahun 2008. Seperti itu, Pak. 2018 kali ya Yung. Baru maaf 2018. 18, oke. Kalau kita punya restoran Yung, katakanlah atau rumah makan ya. Nah, kalau misalkan itu di bawah 4,8 restoran itu gimana Yung? Kalau kita punya restoran itu apakah termasuk UMKM atau bagaimana Yung? Itu tergantung dari wajib pajaknya ya. Kan ini tadi Opa tuh menjelaskan di bawah 4,8. Itu masih dalam kriteria pengertian wajib pajak UMKM nih. Karena masih di bawah 4,8, wajib pajak ini bisa memilih, misalnya saya punya restoran, saya bisa memilih nih menggunakan peraturan PP 23 tahun 2018 yang tentang tentang insentif tentang wajib pajak UMKM, tarif yang bebas final. Kalau misalnya tidak memilih itu, berarti memilih tarif yang umum yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, seperti itu. Nah, tadi disebutkan Yung, ada PP nomor 23 tahun 2018. Emang tujuan pemerintah apa sih yang menerbitkan peraturan nomor 23 ini, yang mana ini kayaknya khusus untuk UMKM ya, sampai sebegitunya gitu. Apa tujuannya Yung? Oke, jadi nih tujuan diterbitkannya peraturan pemerintah ini adalah sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai pajak penghasilan dengan tarif umum, sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi tarif sebelum ada PP 23 itu menggunakan tarif yang umum yang ada namanya
harus ada laporan keuangannya, neraca, menghitung laba rugi, nanti dihitung pajaknya lagi lah. Ini dikeluarkannya PP ini intinya tujuannya untuk memudahkan agar wajib pajak belajar mengenai perpajakan seperti itu. Oke, berarti sebagai sarana pembelajaran ya bisa jadi ya, Yung ya. Nah, lalu mengapa ini Yung peraturan pemerintah nomor 23 ini dikeluarkan, Yung? Oke, jadi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebenarnya merupakan peraturan pengganti dari peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Jadi yang pada penggantinya ya dia ya, peraturan baru ya. Dulunya 46 2013, sekarang jadi 23 2018. Dalam perjalanannya ya. Banyak yang merasa tarif sesuai PP 46 ini masih terlalu besar nih. Jadi sehingga dengan masukan dari berbagai dunia usaha, Direktorat Jenderal Pajak menurunkan tarifnya dan terbitlah PP 23 tahun 2018 ini. Yang tarifnya, Yung? Yang tadinya PP 46 itu 1%, diturunkan menjadi setengahnya, jadi 0,5%. Oh, luar biasa. Jadi ada penurunan tarif ya. Betul. Terus alasan dikeluarkannya juga ini adalah mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memberikan jangka waktu tertentu. Jadi ini PP 23 ini ada jangka waktunya juga. Nanti kita bahas di percakapan selanjutnya ya. Kemudian kedua, memberikan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan sehingga BP dapat memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Yung. Nah, kalau tadi kita sudah dijelaskan alasannya, tujuannya, sedangkan kapan peraturan pemerintah ini ya PP 23 tahun 2018 ini berlakunya kapan, Yung? Mungkin bisa dijelaskan ke kawan pajak semuanya, Yung. Oke. Jadi ini kawan pajak, peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini itu ditetapkan 8 Juni 2018 dan diberlakukan mulai tanggal 1 Juli. Ini PP 23 itu berlaku mulai 1 Juli 2018, di mana seperti yang telah disebutkan merupakan peraturan pengganti dari peraturan sebelumnya, yaitu PP 46 yang dikeluarkan pemerintah 12 Juni, PP 46 12 Juni 2013. Kalau PP 23 ini yang berlaku sampai sekarang ini mulai berlaku 1 Juli 2018, seperti itu, Pak. Oke, berarti itu kapan berlakunya, jadi kawan pajak sudah tahu. Nah, sekarang nih Yung, kita coba simulasi Yung. Emang kalau tadi kan sudah dijelaskan PP 46 itu 1%, sedangkan sekarang PP 23 tahun 2018 itu 0,5%. Nah, itu mungkin berikan contoh dong Yung, ini gimana simulasinya penghitungan ini Yung? Jadi gini, tadi kan sudah disebutkan ya PP 46 itu 1% menjadi 0,5% di PP 23. Jadi contohnya jika tadinya nih misalnya wajib pajak, misalnya sebut saja Mang Moses nih, itu berjualan udading ya, udading memperoleh penghasilan bruto dari usahanya itu sebesar 10 juta. Itu pajaknya kan kalau 1% itu kan 100.000 ya. 100.000. Dengan adanya peraturan pemerintah PP nomor 23 tahun 2018 ini, yang tadinya 100.000 itu menjadi setengahnya, jadi yang itu 50.000 saja. Jadi pajak terutangnya itu hanya 50.000 saja. Gitu, Pak. Cukup 50.000 saja ya. Jadi saya jualan odading, ya penghasilan saya 10 juta nih ya, 10 juta per bulan. Itu saya cukup membayar ke negara hanya 0,5%-nya, yaitu sebesar 50.000 rupiah. Jadi bisa dibayangkan, bisa dibilang tarifnya ini masih masuk akal ya Yung ya. Jadi hanya 50.000 dari 10 juta penghasilan yang kita peroleh. Nah, tapi kalau saya jualan odadingnya lebih dari 4,8 miliar tuh nggak masuk ya, nggak masuk UMKM ya berarti ya. Betul. Saya koreksi ya, Pak, tadi bukan 5,5% tapi 0,5%. 0,5%, iya, 0,5%. Jadi kalau misalnya kan tadi kan udah ada rambu-rambunya nih di bawah 4,8. Jadi kalau lebih dari 4,8 itu masuk ke tarif umum, seperti itu. Tarif umum ya.
Jadi bukan jenis usahanya Odading itu pasti UMKM, bukan ya, tapi tergantung dari peredaran omset kita Yung ya. Nah, betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang peredaran omset nih Yung, kan ada juga istilah peredaran bruto. Nah, itu kalau menurut pemerintah sendiri Yung, itu peredaran bruto tuh apa Yung? Oke, jadi peredaran bruto adalah seluruh imbalan atau nilai Ya, pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha nih. Kemudian sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai atau potongan jenis. Jadi intinya misalnya Opa nih jualan odading nih. Intinya siap. omset penerimaan dari penjualan itu kan misalnya Opa kan dalam memproduksi odading kan ada yang biaya biaya bahan baku dan lain-lain itu sebelum dipotong. Betul. Jadi atas omset 1 bulan itu langsung dikalikan 0,5% itu. Jadi itu yang namanya PPh final itu seperti itu mekanismenya, Opa. Oke, jadi masih dikenakan biaya ya, apa sebelum ini ya, Betul. peredaran brutonya ya, sebelum biaya ya. Oke, nah emangnya kalau saya penjual odading tadi, memangnya apa namanya, keuntungannya apa aja sih Yung saya ikut apa namanya, saya menggunakan tarif PPh ini Yung, sebagai saya penjual UMKM nih. Oke. Jadi keuntungannya PP ini adalah intinya WP itu lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mudah, sederhana, dan simpel intinya. Mudahnya karena saya tinggal ini aja Yung ya, berapa Tinggal peredaran dikalikan bruto 0,5%. Betul. kalikan 0,5% lalu bayarkan aja ya Yung ya. Iya. Oke, nah kira-kira Yung, siapa saja yang dapat memanfaatkan tarif final peraturan pemerintah ini Yung? Oke. Jadi WP yang dapat memanfaatkan tarif final berdasarkan PP 23 tahun 2018 ini adalah Ya, WP orang pribadi atau WP badan. Misalnya WP badan nih, WP orang pribadi ya kayak misalnya saya oke, terus misalnya WP badan itu salah satunya berbentuk koperasi, misalnya persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas. Intinya menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto ya, tadi yang tidak kita apa sama-sama simak tadi itu tidak melebihi 4,8 atau di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. oke, itu untuk siapa saja yang dapat memanfaatkan ya Yung ya. Nah, kira-kira berapa lama saya sebagai wajib pajak ini dapat memanfaatkan tarif final PPh 23 ini Yung? Jadi jangka waktu yang diberikan oleh pemerintah bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan tarif final Iya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2019 adalah pertama tuh bagi wajib pajak orang pribadi adalah paling lama 7 tahun pajak. Kedua, oke, wajib pajak badan wajib kalau orang pribadi itu 7 tahun. Kalau badan itu dibagi oke, dua. Yang pertama itu untuk berbentuk koperasi, persekutuan iya, komanditer atau firma itu paling lama 4 tahun pajak. Sedangkan WP badan yang berbentuk PT atau perseroan terbatas oke, adalah paling lama 3 tahun pajak. Dalam hal baik, ini, ya, wajib pajak yang sebagaimana disebutkan tadi misalnya telah terdaftar tahun 2018 nih, maka mm, pengenaan PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 seperti ini. ya, Wajib pajak badan berbentuk PT berlaku hingga akhir tahun 2020, tahun pajak 2020. Wajib pajak badan berbentuk koperasi CV firma itu berlaku hingga akhir tahun pajak 2021 dalam hal terdaftar pada tahun 2018. Seperti itu, Bapak. oke. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah tahu siapa saja, kemudian berapa aja, terus manfaatnya apa saja. Kemudian ini nih, cara saya melunasi atau membayar tarif pajak UMKM ini, caranya apa aja sih Yung? Oke, untuk cara melunasi ya PPh 0,5% Iya, ini, itu yang pertama itu misalnya saya itu misalnya Opa Moses ya, misalnya Opa Moses siap. itu usaha odading, itu murni usahanya dari penjualan odading, tidak ada penghasilan lain. Itu berarti untuk pengenaan cara melunasi PPh final 0,5% itu dengan menyetorkan sendiri dengan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak yang bersangkutan berakhir. Apabila nih memang tes itu selain
berjualan udading sendiri usahanya itu juga mempunyai penghasilan yang dengan transaksi misalnya dari misalnya menjual udading ke pemerintah, misalnya ke pemerintah yang ada sekolah misalnya yang ada bendaharanya, itu kan berhubungan dengan yang namanya bendahara. Bendahara itu salah satu pemotong atau pemungut pajak. Jadi selain Mang Moses dalam penghasilan itu menyentuhkan sendiri, itu penghasilan Mang Moses yang berhubungan dengan sekolah itu dipotong pajaknya oleh bendahara. Yang Mas Moses setorkan sendiri itu yang dari penjualan sendiri, nanti yang dipotong oleh bendahara itu langsung dipotong pajaknya dari bendahara itu langsung masuk ke kas negara. Seperti itu Mang Moses. Baik, nah kalau tadi kita sudah belajar dasar-dasar pajak dan tentang UMKM ya, ya, kita akan masuk nih mulai membahas tentang insentif perpajakan UMKM. Nah, apa namanya, latar belakang apa pemerintah mengeluarkan insentif pajak UMKM ini, Hyung? Oke, jadi latar belakangnya ya. Iya. Latar belakang dari pemerintah memberikan insentif bagi wajib pajak UMKM adalah, pertama nih, insentif perpajakan bagi wajib pajak UMKM itu termuat di dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 110 PMK.03/2020, di mana insentif itu bagi wajib pajak yang terdampak wabah COVID-19. Sebelumnya PMK 110 itu diatur PMK 86, sebelumnya juga PMK 23 dan PMK 44. Peraturan ini berubah terus seiring dengan perkembangan dampak COVID ke berbagai jenis usaha. Kemudian demi percepatan pemulihan ekonomi nasional, sehingga perlu dilakukan perluasan untuk menjangkau sektor yang akan diberikan insentif. Dengan diberlakukannya konsep adaptasi kebiasaan baru nih, new normal ya, ekonomi masyarakat diharapkan mulai bergerak naik atau membaik, sehingga perlu dilakukan perpanjangan jangka waktu agar dampak insentif lebih terasa. Kemudian demi menjangkau lebih banyak menjangkau wajib pajak dalam memanfaatkan insentif, perlu dilakukan beberapa penyederhanaan dalam tata cara pemanfaatan insentif. Seperti itu. Oke, baik. Jadi itu latar belakangnya kira-kira ya. Yung mungkin bisa interupsi sedikit, Yung. Ada ini kurang jelas suaranya, jadi bisa didekatkan mic-nya. Nah, biar suaranya lebih mantap kita, Yung. Udah lebih menggelegar. Jelas. Nah, ini mantap ini, Yung. Nah, kalau tadi kita sudah tahu latar belakangnya insentif perpajakan UMKM ini diterbitkan oleh pemerintah. Nah, insentif perpajakan UMKM ini siapa yang berhak menerima insentif perpajakan ini, Yung? Ya. Tadi kan kita udah sama-sama mengulik tentang wajib pajak UMKM ya. Jadi yang PPh UMKM ditanggung pemerintah itu, siapa yang berhak menerimanya itu, pertama wajib pajak yang seperti tadi saya jelaskan itu memiliki peredaran bruto tertentu yang di bawah 4,8 miliar itu, dan dikenai PPh final ya. Dan dikenai PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018, dan menyampaikan laporan realisasi PPh final di tahun pemerintah melalui saluran pajak yaitu www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Wajib pajak itu tidak perlu menyetorkan PPh final 0,5%-nya ya, upah. Jadi misalnya upah bulan ini tuh mempunyai omset 10 juta ya, tadi kan pajaknya berarti 50.000 ya. Itu tidak perlu menyetorkan 50.000 tersebut. Tapi PPh final itu ditanggung pemerintah. Jadi PPh itu ditanggung pemerintah. Dan PPh final ditanggung pemerintah ini diberikan sejak masa April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020. Wah, ini berarti mantap sekali. Jadi saya ini selama pandemi ini, jadi saya jualan odading ini tidak membayar ya. Sebenarnya bukan tidak membayar, tapi PPh final saya ditanggung oleh pemerintah ya. Jadi pemerintah memberikan menanggung ya, istilahnya insentif perpajakan ini. Jadi kawan pajak, ayo bagi kawan pajak yang mempunyai usaha dalam bentuk UMKM, silahkan bisa memanfaatkan memanfaatkan insentif perpajakan ini.
Nah, ini luar biasa banget. Jadi membantu apalagi dalam masa pandemi. Nah, bagi kawan pajak yang belum bergabung, teman-teman yang belum bergabung, silahkan kita bisa ajak langsung aja bergabung di kelas pajak online hari ini ya melalui bit.ly/230 insentif UMKM. Udah berjalan gimana Bang? Nggak apa-apa, ikut aja, kita ikut aja. Langsung join aja ya. Nah, selanjutnya kalau tadi kita udah tahu nih siapa saja yang berhak menerima insentif pajak ini. Nah, tapi kan bisa aja nih Yung, kita sebagai pelaku UMKM, kita ada bertransaksi dengan pemotong atau pemungut. Nah, itu bagaimana perlakuannya Yung? Oke, jadi kalau misalnya ini saya jelaskan jika tidak dulu ya, jika kita Iya, tidak bertransaksi, intinya normal-normal aja nih, misalnya iya, OPA ini cuma jualan aja itu tidak perlu mengajukan yang namanya surat keterangan. Tapi jika OPA Moses ini melakukan transaksi dengan bendahara dalam ini pemotong atau pemungut pajak itu wajib menyerahkan surat keterangan yang surat keterangan itu OPA dapat akses melalui www.pajak.go.id. Setelah baik. OPA mendapatkan surat keterangan tersebut itu nanti dicetak, nanti difotokopi dan Oke, diserahkan ke bendahara atau pemotong atau pemungut pajak tersebut. Kemudian pemotong atau pemungut pajak melakukan iya, konfirmasi surat keterangan ke halaman www.pajak.go.id juga pada menu rumah konfirmasi dokumen. Kemudian dalam hal surat keterangan telah terkonfirmasi, pemotong atau pemungut pajak itu tidak melakukan pemotongan. Jadi atas transaksi dengan mengakses itu tidak dipotong pajaknya. Namun pada saat pembayaran, bendahara itu membuat kode billing, tetap dibuatkan kode billing baik. dan dibujui atau tulisan dengan keterangan PPh final ditanggung pemerintah XPNK nomor 110 PMK garis titik 03 garis titik 2020 seperti itu. Oke, berarti kita tidak perlu khawatir ya apabila kita sebagai UMKM kita bekerja sama atau kita ada transaksi dengan pemotong atau pemungut itu tadi ya. Nah, ini sudah ada beberapa penanya, jadi silahkan teman-teman bisa kawan pajak bisa langsung tulis saja di komen apabila ada pertanyaan. Nanti akan kita jawab bareng-bareng di sesi tanya jawab setelah ini. Ya, jadi silahkan aja ajukan pertanyaannya di kolom komentar ya. Oke, nah selanjutnya Yung ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Yung. Kamu terkait insentif perpajakan UMKM, yaitu apa saja Yung kewajiban wajib pajak yang mereka memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah. Oke, jadi setelah kita mendapatkan manfaat atau setelah kita merasakan manfaat dari insentif ini, Iya, tentunya ada yang namanya kewajiban. Kewajibannya itu BP yang telah memanfaatkan itu menyampaikan laporan realisasi ke oke, www.pajak.go.id. Jadi semuanya itu serba berbasis online ya. Jadi lapornya juga di pajak.go.id. oke, Kemudian laporan realisasi PPh ditanggung pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima oleh WP termasuk dari transaksi dengan pemotong atau pemungut. Kemudian SSP atau cetakan kode billing itu seperti tadi diberikan yang telah tercap tulisan PPh final ditanggung pemerintah SPMK 110 garis miring titik 03 garis miring 2020 itu agar disimpan dan diadministrasikan wajib pajak dengan baik. Laporan dan lampirannya ini paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Misalnya bulan ini September, berarti tanggal paling akhir tanggal 20 bulan Oktober, seperti itu. oke. Jadi kira-kira seperti itu kawan pajak untuk apa kewajibannya ya. Nah ini Ya, ada yang tanya unik nih, Bang, apa boleh saya bertanya dikirim lewat DM? Soalnya agak panjang pertanyaannya. Nah, ini boleh aja. Namun karena sekarang sudah sedang live ya, sedang live ya. Jadi silahkan aja bisa juga berkirim pertanyaan melalui komentar di sini atau nanti via DM juga boleh. Nah, masih ada pertanyaan terakhir nih. Bagaimana cara kita melakukan pelaporan atas insentif yang telah kita manfaatkan, Yung? jadi untuk pelaporan realisasi ini itu melalui www.pajak.go.id ya. Pertama, Ya, kita login ke www.pajak.go.id tersebut. oke. Kemudian kita mengakses yang namanya setelah kita bisa login, kita mengakses
aplikasi e-reporting insentif E-reporting. e-reporting insentif COVID-19. Terus ikuti langkah masuk ke tab profil, pilih aktivasi fitur layanan, kemudian cek checklist atau cek itu reporting insentif COVID-19, klik ubah aplikasi, akan meminta untuk logout. Kemudian kembali login ini untuk awal misalnya wajib pajak baru pernah masuk untuk ke melaporkan. Jadi untuk itu mengakses ke menu profil untuk memunculkan menu e-reporting tersebut. Kemudian login lagi, pilih tab layanan, klik e-reporting insentif COVID-19. Kemudian tambah untuk memilih laporan yang dibutuhkan. Kemudian pilih jenis laporan sesuai yang kita butuhkan dalam ini, PPh final ditanggung PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Seperti itu, Pak. Oke, berarti dari awal kita memanfaatkan insentif perpajakan ini, kita tidak perlu sama sekali harus datang ke kantor pajak ya. Jadi ini bisa dilakukan melalui www.pajak.go.id. Nah, ini mantap banget. Jadi selama pandemi ini kita juga mengurangi kontak fisik ya atau tatap muka. Jadi supaya kita bisa di rumah aja, kita bisa melakukan kegiatan perpajakan kita dari rumah. Nah, baik, kira-kira mungkin sudah selesai materi tanya jawab materi kita. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silahkan teman-teman yang belum bergabung, ajakin teman-temannya untuk bisa bergabung di kelas pajak online hari ini, dan jangan lupa mendaftar melalui bit.ly/230 insentif UMKM. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan, kita coba jawab ya Hung ya, dari atas sendiri. Tadi sudah ada dari Bang Muklas _Ali ini, namanya Bang Muklas _Ali. Mau pertanyaannya gini Yung, mau nanya nih Bang, untuk UMKM yang nggak bisa buat laporan keuangan, itu gimana ya Bang? Nah ini saya punya UMKM, saya punya usaha jualan odading, tapi karena saya tahunya jualan odading doang nih, nggak bisa bikin laporan keuangan. Itu mungkin ada yang bisa membantu nggak Yung? Kira-kira seperti itu Yung. Oke, jadi ada yang namanya metode pembukuan, ada namanya pencatatan. Jadi dalam hal ini belum bisa membuat laporan keuangan ya tadi ya. Itu cukup membuat pencatatan sederhana. Jadi misalnya tuh omsetnya berapa dalam 1 bulan, itu nanti dimasukkan ke situ. Seperti itu aja sih. Jadi sederhana melalui pencatatan aja. Penjualan dalam 1 bulan itu omsetnya berapa, dicantumkan dalam tabel seperti itu. Oke, berarti kawan pajak apabila tidak tahu kurang paham gitu ya tentang laporan keuangan, cukup lakukan seperti itu aja. Nah, ada pertanyaan lagi dari v.staff. Jadi apa pertanyaannya? Nah, ini pertanyaannya ya. Yung, gimana cara kita mengajukan atau kita ikut insentif perpajakan UMKM? Oke, tadi kan kita udah jelaskan ya, kalau misalnya bagaimana sih wajib pajak itu bisa memanfaatkan insentif PPh final UMKM ini, itu jika wajib pajak tidak melakukan transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak, contohnya misalnya transaksi dengan bendahara pemerintah, itu tidak perlu mengajukan yang namanya surat keterangan, jadi langsung saja memanfaatkan. Cuma ada kewajibannya, misalnya nih, jadi bulan September ini mempunyai omset 10 juta tadi, itu kan ada yang namanya pajak 0,5%-nya itu kan 50.000. 50.000 itu cuma hanya kita buatkan kode billing 50.000. Dengan capnya itu dikasih keterangan PPh final ditanggung pemerintah, dan itu tidak perlu dibayarkan. Nanti cuma dicetak aja kode billingnya, tambahkan keterangan tersebut, nanti diarsipkan saja. Nanti bulan berikutnya itu wajib menyampaikan laporan yang tadi 50.000 tadi sudah dimanfaatkan, itu dilaporkan seperti itu. Oke, jadi itu cara kita ikut pajak ikut memanfaatkan, cara kita memanfaatkan insentif perpajakannya. Nah, itu kan tadi kalau tidak ada transaksi dengan pemotong atau pemungut ya. Nah, apabila kita ada transaksi dengan pemotong atau pemungut, bedanya apa Yung?
Jadi kalau misalnya ada transaksi dengan pemotong pemungut itu nanti yang tadi kan kita bikin cetak kode billing sendiri nih. Kalau Iya, misalnya iya. kita transaksi dengan memotong atau pemungut dalam hal ini bendahara itu nanti bendahara nih yang memotong, bendahara yang membuat kode billing. Nanti Oke. kita minta kode billing yang cetak oleh bendahara nanti kita laporkan di bulan berikutnya. Jadi misalnya saya mempunyai penghasilan sendiri terus transaksi dengan bendahara atas insentif pajak yang saya manfaatkan dari usaha sendiri dan atas insentif atas pajak yang dimanfaatkan yang dengan transaksi dengan bendahara nanti kita laporkan di bulan berikutnya paling maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Seperti itu. Oke, jadi gitu caranya kan pajak. Jadi tinggal kita pastikan aja apakah kita ada transaksi sebagai penjual, kita ada transaksi dengan pemotong atau pemungut. Kalau ada ya kita minta dulu ke pemotong atau pemungut tersebut ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Yung, ada dari Kak Ameta Nuraisya. Nah, Nuraisya. Jadi pertanyaannya agak unik nih Yung. Saya nggak ngerti tentang pajak. Saya ada usaha toko sembako. Boleh tidak yang ngurus pajaknya itu karyawan toko saya? Wah, ini biasa sering terjadi ya. Kita mungkin punya modal tapi yang menjalankan tuh orang lain ya. Itu gimana? Apakah boleh Yung? Seperti itu diuruskan ya. Istilahnya diuruskan lah ya. Diwakilkan gitu Yung. Jadi itu boleh-boleh saja. Cuma kita sebagai pemegang usaha, pemegang modal itu tetap harus mengawasi jalannya usahanya kita. Oke. Ya berarti karena sekarang ini kan serba online ya, jadi katakanlah mau yang ngetik anak kita atau tetangga kita itu nggak ketahuan ya, jadi boleh-boleh saja karyawan kita yang menguruskan ya. Namun kita ada baiknya ya kita sebagai pemilik ya kita tetap mengawasi kegiatan perpajakan kita, karena takut-takut ada namanya human error itu pasti bisa terjadi ke siapa aja. Nah, pertanyaan selanjutnya yang ini masih sama nih dari v.staff nih, luar biasa sekali. Sering tanya nih Kak V ini. Kalau ada nggak pajak yang kalau nggak ada pajak karena nggak ada penghasilan, apakah tetap harus lapor realisasi atau enggak ya? Nah, itu gimana Yung itu Yung? Dalam hal misalnya dalam satu bulan itu tidak ada omset ya. Iya. Jadi jika tidak ada omset berarti kan tidak ada pajak yang dikeluarkan nih. Jadi tidak ada pajak, jadi tidak ada insentif yang dapat dimanfaatkan. Jadi tidak seperti itu. Tapi nggak harus lapor realisasi segala ya. Tapi untuk itu tetap lapor. Jadi tetap lapor dengan nominal 0. Dengan nominal 0 ya. Jadi walaupun tidak ada pajaknya, tidak ada pajak kan bisa jadi tidak ada kegiatan. Nah itu kita tetap lapor ini, tapi pajaknya 0 ya, memang sesuai keadaannya seperti itu memang ya. Nah silakan ayo kawan pajak semuanya, ini sudah masuk ke materi ke tanya jawab, sesi tanya jawab tinggal 15 menit lagi kalau nggak salah, karena Instagram hanya bisa 1 jam. Nah silakan bisa bertanya-tanya langsung aja di kolom komentar. Ini tadi ada yang DM tadi kayaknya tapi ini kan lagi live ya, nggak bisa buka DM ini. Jadi silakan aja mungkin di share di sini, diketik aja panjang nggak apa-apa. Ada juga yang tanya Kak Yeni Isme, Kak ini dapat nggak materinya, dapat nggak ya? Materinya dapat nggak ini Bang? Atau gimana nanti? Gimana Hyung materinya Hyung? Nanti kan publikan video ini kan di save ya oleh akun Pajak Kalbar ya. Nanti bisa disaksikan kembali percakapan ini. Setelah percakapan ini selesai nanti bisa ditonton lagi videonya di postingan Pajak Kalbar seperti itu Pak. Oke, jadi kawan pajak kami setiap ada kegiatan penyuluhan seperti ini, ada kelas pajak online, kami selalu simpan di baik di IGTV ya, jadi di IGTV ada, di YouTube ada, jadi kita tinggal streaming aja, kita tinggal tonton aja. Kalau dari YouTube itu atau dari IG itu mau di-download sendiri lagi, silakan sekali, silakan, kami memperbolehkan. Nah, silakan ada yang tanya lagi mungkin, kawan pajak ini masih belum ada pertanyaan. Ini sudah coba
eh, kirim ke sini tapi nggak muat ya. Saya coba persingkat pertanyaannya. Boleh nanti coba dipersingkat aja atau mungkin dibagi beberapa part. Mungkin kalau pertanyaan banyak kan nggak apa-apa dibagi beberapa part. Jadi supaya kita kupas tuntas di sini. Ya. Ada yang mungkin ingin bertanya lagi kawan pajak silahkan. Jadi, nah ini, oke ini baru mengetik ya ini ya Kak Nidia Christine ya. Agak panjang nih, jadi cerita nih. Jadi kita beri kesempatan Kak Nidia Christine untuk ini, untuk menulis pertanyaan dulu. Nah ini ada pertanyaan dari Neng Eci. Neng Eci, nah kalau omsetnya 5 juta, ini gimana cara bayar pajaknya? Nah ini mungkin bisa dijelaskan dari ini, Yung. Jadi gimana ngitung omsetnya, gimana tadi cara bayarnya, lalu bayarnya via apa aja, itu gimana, Yung? Oke. Tadi 5 juta ya per bulan ya. 5 juta per bulan ya. Jadi omsetnya itu, omsetnya. Iya. Jadi misalnya, tadi kalau upah kan kalau nggak salah omsetnya kan jual udading 10 juta ya. 10 juta tadi. Udading 10 juta. Ini misalnya omsetnya 5 juta per bulan itu jika menggunakan tarif PPh final yang PP 23 tahun 2018 ini yang 0,5%, berarti itu tarifnya dikalikan 0,5%. Jadi yang tadi yang 5 juta itu cuma dipotong pajak 25.000. Namun karena saat ini ada pandemi, itu pemerintah juga mengeluarkan yang namanya insentif pajak UMKM. Jadi dari 25.000 tersebut itu tidak dipotong pajaknya. Tidak potong bisa dimanfaatkan kembali untuk keperluan usaha lagi oleh wajib pajak. Namun setelah memanfaatkan insentif tersebut, wajib pajak tetap harus melaporkan insentif itu melalui e-reporting maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Seperti itu, Pak. Oke, jadi karena sekarang ini kan kita UMKM bisa memanfaatkan insentif perpajakan, jadi kita nggak perlu bayar ke bank atau kemana, jadi cukup kita melaporkan itu tadi ya melalui www.pajak.go.id. Nah, ada pertanyaan selanjutnya dari Kak TPRRA _. Nah, pagi Kak, saya ingin bertanya mengenai pajak yang dikenakan pada restoran. Kan ada pajak 10% atas pelayanan yang disediakan. Bagaimana dengan hal itu Kak? Apakah masih tetap? Nah, ini gimana Hyung? Jadi untuk pajak restoran itu ada namanya pajak PP1 ya. Untuk itu masuk ke pajak daerah. Itu dikenakan ke konsumennya. Jadi saat kita beli itu langsung 10%-nya itu masuk ke daerah. Sedangkan untuk penghasilan dalam 1 bulannya itu restoran itu yang misalnya restoran itu di bawah 4,8 itu yang dikenakan tarif 0,5%. Itu masih ke kategori PP UMKM, dan apabila menggunakan PP 23 itu dapat menggunakan insentif UMKM seperti itu. Oke. Itu kira-kira jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan yang tadi panjang ini dari Kak Nidia. Dari Kak Nidia, kita baca dari atas dulu ya. Baca dari atas nih. Mana tadi yang dari atas? Nah, ini Hyung, ini ada pertanyaan agak panjang Hyung dari Kak Nidia Christine ya. Jadi, selamat pagi, saya ingin bertanya. Gini Mas, ini bukan Mas ya, saya Opa saya hari. Ibu saya tidak bekerja jadi sebagai ibu rumah tangga aja. Nah, waktu itu rencana mau beli rumah, jadi ibu saya mengaktifkan NPWP, membuat NPWP. Kemudian lalu dari pihak pajak menetapkan 1% yang pada waktu itu berlaku PP 46 tahun 2013 dari penghasilan yang diterima ibu dari bapak saya. Jadi penghasilan hanya dari bapak saya. Nah, misalkan sekarang penerimaan sebulan sekitar 1 juta dari bapak saya. Maka tarif yang dibayar waktu itu kan 10.000 ya tiap bulan 1%. Kalau sekarang 5.000. Oke, betul. Karena 0,5% ya. Kalau tidak ada insentif maka sedang membayar, maka tidak membayar mungkin ya. Nah, kemudian sekitar sudah 4 tahun bayar menjalani pembayaran. Nah, jadi ingin bertanya bagaimana prosesnya sehingga dikenai pajak sedangkan tidak bekerja.
apa karena NPWP-nya aktif. Nah, itu jadi kasusnya seperti itu Mas Andi. Itu bagaimana penyelesaiannya Mas Andi? Jadi gini, Iya, waktu kita mendaftarkan NPWP itu oke, kita memilih yang namanya tarif umum atau tarif UMKM. Saat oke, kita mendapatkan NPWP itu melekat yang namanya kewajiban membayar dan melapor. Dan apabila oke, terdapat omset itu ada omset yang dalam 1 bulan itu dan menggunakan PP 46 atau PP 23 ya tadi yang 1 bulan atau kembali iya, itu berarti kan otomatis kan membayarkan pajaknya. Tapi dalam hal ini karena ada insentif itu tidak dibayarkan. Dalam hal misalnya oke, tidak ada penghasilan lagi, usahanya tidak jalan, itu wajib pajak dapat mengajukan permohonan non efektif. Jadi non NPWP-nya efektif itu ya. non efektifkan. Jadi tidak melakukan Oke, lagi yang namanya kewajiban perpajakannya lagi karena memang sudah tidak ada usaha yang dijalankan. Seperti itu, Pak. kalau permohonan non efektif sendiri itu bisa diajukan kemana, Yung? Oke, untuk permohonan non efektif itu bisa kita ajukan ke kantor pajak sebagaimana NPWP kita terdaftar. Oke, apakah Untuk kita harus dalam datang, Yung? untuk saat ini tidak perlu datang, jadi kita mengakses aja melalui www.pajak.go.id. Itu ada informasi tentang, jadi gini, selama pandemi ini seluruh transaksi tentang perpajakan itu dialihkan yang dari tadinya ke kantor kita bisa akses melalui online dan itu Oke, tercantum di www.pajak.go.id seperti itu Mas. oke, Untuk jadi informasi terkait ya, aturan pengajuan dan lain-lain itu bisa diakses dari www.pajak.go.id/covid-19 seperti itu. oke, jadi bisa kita mengajukan via online ya. Nah, kalau memang ingin bertanya lebih lanjut, kalau eh, boleh memberikan saran, jadi kan setiap kantor pajak itu, kantor pajak ya, itu memiliki media sosial ya. Paling gampang adalah Instagram. Nah, jadi @pajak apa katakanlah pajak Kalimantan Barat pajak Kalbar atau @pajak Pontianak Barat itu Ponti Barat, @pajak Mempawah seperti itu. Nah itu bisa nanti silahkan eh, chat ke taksminnya istilahnya kami ya ke taksminnya bagaimana sih Min ini caranya kita melakukan permohonan non efektif atas NPWP kita ya. Nah waktu sudah menunjukkan jam 9.53 mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya ke ini Bang terakhir nih, mungkin tadi apa tadi pertanyaannya? Bang ALDRZLDI. Bang, insentif itu kan dikhususkan bagi wajib pajak terdampak COVID. Maksud dari wajib pajak terdampak COVID itu lebih jelasnya bagaimana apakah seluruh UMKM di Singkawang berhak mengikuti insentif? Nah, itu siapa aja yang berhak mengikuti itu, Bang? Tadi pertanyaan siapa saja yang berhak mengikuti insentif Iya, UMKM ya? Oke. Jadi yang berhak mengikuti insentif UMKM itu wajib pajak yang menggunakan PP tarif 23 tahun 2019 yang dimana penghasilan bruttonya kurang dari 4,8 miliar itu yang dapat memanfaatkan insentif ini Mas. oke itu yang dapat memanfaatkan ya. Jadi eh, Bang ALDRZ LDI ya kira-kira seperti itu jawabannya. Ya, oke. Jadi kawan pajak ini sepertinya jam sudah menunjukkan 9.54. Mohon maaf sekali apabila kawan pajak ada pertanyaan eh, yang belum terjawab. Nah, namun bisa silahkan mengajukan pertanyaan melalui DM habis ini ya. Nah, jangan lupa sebelum kami tutup atau setelah kami tutup, kawan pajak dapat mengisi kuesioner ya. Kuesionernya nanti via mana, Hyung? Itu ada di kuesioner UMKM Fitli, kuesioner UMKM 25. Oke, jadi kawan pajak nanti silahkan bisa mengisi kuesioner di ini ya, kuesioner UMKM 25. Oke ya, jadi syaratnya adalah kawan pajak harus mengisi kuesioner ini terlebih dahulu supaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kami, penyuluhan kami. Nah, setelah itu kawan pajak bisa mendapatkan sertifikat. Jadi kalau tidak mengisi
kuesioner. Mohon maaf sekali kami tidak bisa memberikan sertifikat elektronik. Mungkin itu untuk kelas pajak online pada kesempatan hari ini. Mungkin ada kata-kata atau pesan terakhir, Yung? Oke, intinya itu mari sama-sama wajib pajak seluruh Indonesia, terutama di wilayah Kalbar yang ingin memanfaatkan tarif insentif UMKM ini, segera manfaatkan karena ini sudah disediakan pemerintah. Untuk informasi lebih lanjut mengenai insentif, pengajuan dan lain-lain itu bisa diakses di www.pajak.go.id/COVID-19 atau wajib pajak itu dapat melihat sosial media, misalnya nih kayak Pajak Kalbar, Pajak Pontianak Timur. Jadi kita menyediakan berbagai platform sosial media yang di situ terdapat informasi perpajakan seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Yung. Nah, jika masih ada kawan pajak yang bingung gimana mengisi kuesionernya, nanti bisa DM aja, nanti akan kami berikan linknya. Sementara itu untuk kelas pajak online hari ini, terima kasih banyak Yung Andi. Sampai jumpa di kelas pajak online berikutnya. Saya Moses, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat pagi dan pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih.